إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله. Para jamaah hamba-hamba Allah yang mulia, kita semua yang sekarang sedang mengalami hidup ini yang normal pasti menginginkan hidup bahagia. Siapapun itu yang normal pasti menginginkan hidup bahagia. Para jamaah, jika kita termasuk yang seperti itu, maka kunci utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200 Allah mengingatkan wattaqullaha la'allakum tattaqun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kalian menjadi orang yang beruntung, berjaya dan berbahagia. Para jemaah, atas dasar ayat ini Allah mengingatkan kita, kalau kita ingin hidup berjaya, kalau kita ingin hidup sukses, kalau kita hidup bahagia, bertakwa kepada Allah. Ittaqullah la'allakum tattaqun. Takwalah kepada Allah agar kamu bisa meraih kejayaan dan bahagia. Nah, para jamaah, apa itu takwa? Takwa adalah kesadaran yang mendalam dalam diri kita untuk siap bertekad melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Itu takwa. Dengan demikian para jamaah, takwa itu intinya di hati ini. Di hati ini, dengan ada perasaan kedekatan kita di hati ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadikan kita semakin tinggi ketakwaan dan takwa. Para jamaah, kalau kita sudah menjadi orang bertakwa, salah satu contoh wujud nyata
yang bisa kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap jujur. Sikap jujur. Sehingga orang yang benar-benar bertakwa pasti jujur, pasti punya integritas. Karena itu para jamaah, kita perlu membangun ketakwaan dalam diri kita itu. Dan selanjutnya akan tampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya adalah tumbuhnya sikap kejujuran. Para jamaah, seperti apa jujur itu? Jujur itu adalah kalau berbicara apa adanya, punya prinsip kebenaran, memegang prinsip kebenaran. Kalau A dikatakan A, B dikatakan B. Apa yang diucapkan sama dengan yang diperbuat. Orang ini tidak mau melakukan tipu-tipu, tidak mau melakukan kecurangan, hidup sesuai dengan aturan yang berlaku dan memegang prinsip kebenaran. Itulah orang jujur. Para jamaah, apa untungnya kalau orang itu jujur? Nabi menegaskan, alaikum bisidqi, kalian itu harus jujur. Harus jujur, kata Nabi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sebenarnya kalau orang itu bisa jujur, menerapkan sikap kejujuran, akan terbawa orang itu dalam kehidupan berikutnya yang serba ingin melakukan yang baik-baik saja. Jadi kalau orang tidak jujur, yang dipikirkan adalah kebaikan, yang dilakukan adalah kebaikan, sehingga dia hanya terdorong untuk melakukan kebaikan. Ya, dan ketika orang itu sudah terbiasa hidup jujur, cara jujur, berbuat jujur, berkomunikasi jujur, apapun jujur, maka orang yang sudah seperti ini akan diarahkan menjadi calon-calon penghuni surga. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Untuk itu para jamaah, penting sekali memegang prinsip kejujuran. Dalam kehidupan sehari-hari para jamaah, kita bisa mengambil contoh kalau kita pas lagi transaksi jual beli. Ketika kita membayar, kemudian ada kelebihan, lalu penjual memberikan kelebihan pada kita. Kemudian kita tahu bahwa kelebihan itu ada, yang dikembalikan itu ada kelebihan, yang itu bukan hak kita. Maka jika kita jujur, kelebihan itu akan kita kembalikan pada sang pencipta. Itu salah satu contoh kecil. Atau suatu ketika mungkin di antara kita ada yang berprofesi, yang menjalankan taksi. Suatu saat ada daerah penumpang kita yang tertinggal tasnya, dan kita tahu itu adalah tas penumpang kita. Maka orang jujur adalah menjaga, mengamankan tas itu, dan sedapat mungkin bisa mengembalikan kepada yang kita. Bukan malah kebalikan, diambil, dimanfaatkan, disembunyikan. Itu kalau orang. Nah, para jamaah, orang yang jujur ini kalau sudah terbiasa hidup dengan penuh kejujuran, yang kita
meresahkan adalah dimanapun dia berbuat baik. Ada orang atau tidak ada orang, dia tetap akan berbuat baik. Itu kalau orang menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan orang semacam ini, para jamaah, akan diberikan Allah yang namanya potensi muraqabah. Muraqabah adalah sebuah potensi dalam diri yang merasakan dimanapun dan kapanpun selalu diawasi oleh Allah Subhanahu. Itu orang yang punya muraqabah. Jadi para jamaah, masing-masing kita ini punya itu muraqabah. Hanya persoalannya tipis, sedang, atau beban. Ketika seorang punya kekuatan muraqabah yang kuat, dimanapun dan kapanpun, ketika sendiri memperbanyak, dia tetap merasakan diawasi oleh Allah. Dan orang yang punya perasaan seperti ini tidak akan berbuat yang tidak sesuai. Para jamaah, ada kisah menarik tentang ini. Terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang gadis solihah. Dan kita tahu sudah sangat populer, Umar bin Khattab dikenal pemimpin yang suka belusukan, terutama di malam hari. Suatu ketika para jamaah, Umar bin Khattab melakukan belusukan itu sampai ke lorong-lorong kecil. Tampaklah di sebuah rumah yang lampunya masih menyala. Lalu Umar menduga ini berarti kira-kira penghuninya tidak sedang tidur, artinya masih jaga. Maka Umar mencoba mendekati tempat itu, ke rumah itu. Ternyata betul, di sana ada dua orang, seorang ibu dan seorang gadis, seorang putri yang sedang menyiapkan susu untuk dijual besok pagi. Para jamaah, di situ terjadi dakwah yang menarik, dan Umar bin Khattab sempat mendengar dengan baik. Dalam dakwah itu sambil mengatakan, wahai putriku, susu yang ada ini kamu campur saja dengan air supaya lebih banyak, dan nanti kalau dijual biar untungnya lebih banyak lagi. Para jamaah, apa respon gadis ini? Gadis ini dengan sangat hati-hati, penuh rasa hormat, mengatakan kepada ibunya, wahai bunda, yang begini ini kan dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kita kan tidak boleh melakukan itu. Karena Tuhan bunda, sedapatmu kita tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Apa kata ibunya? Nah, Khalifah Umar bin Khattab kan tidak melihat kita. Kita hanya berdua malam ini, tidak ada lihat. Sudah lakukan saja, campur susu dengan air biar semakin banyak dan nanti lebih banyak. Para jamaah, kemungkinan sang gadis akan gemetar kalau mengatakan kepada sang bunda, wahai bunda, memang Khalifah Umar tidak melihat kita, tetapi Allah, Tuhannya Umar bin Khattab pasti melihat kita, wahai bunda. Para jemaah, Umar bin Khattab mendengar dialog itu. Begitu mendengar dialog pada kalimat ini, wahai bunda, walaupun Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi pastinya Tuhannya Umar bin Khattab melihat kita. Rabb Umar ya Rabbi. Para jemaah, saat Umar bin Khattab tersentuh, terharu, dan kemudian tak tahan, air mata pun berderai, dan dalam hatinya mengatakan, luar biasa gadis ini, solihah,
ini hanya pantas dijodohkan dengan laki-laki yang soleh. Para jamaah, pagi harinya setelah peristiwa itu terjadi, Umar bin Khattab pun ke rumahnya dan kemudian menemui anaknya laki-laki yang bernama Asim bin Umar bin Khattab, lalu mengatakan, wahai anakku, di sana ada gadis solehah, kamu datangi dia, lamar dia, jadikan dia sebagai calon istri. Singkat cerita para jamaah, sang gadis solehah tadi kemudian dipersunting oleh putra Khattab yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Setelah itu kemudian para jamaah lama-lama kemudian punya anak, dan anak dari Asim dan gadis muda itu lahir seorang putri diberi nama Laila. Di kemudian hari para jamaah, Laila kemudian besar, dan ketika besar dipersunting anak Khalifah Umar bin Hakam yang bernama Abdul Aziz. Akhirnya dijodohkan Abdul Aziz dengan Laila, dan setelah lama bersama istri lahirlah seorang putra yang kemudian di belakang hari menjadi orang yang sangat hebat, luar biasa, dan sangat terkenal sebagai desa. Orang itu bernama Umar bin Abdul Aziz. Para jamaah, Umar bin Abdul Aziz dengan demikian adalah cicit Umar bin Khattab. Cicit Umar bin Khattab. Orang ini begitu hebatnya, ada orang menyebut Umar II. Umar pertama adalah Umar bin Khattab, lalu orang ini cicitnya Umar bin Abdul Aziz. Dan sebagian sejarawan sudah menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz layak dimasukkan dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Selama ini Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan sebagian sejarawan memasukkan orang ini walaupun jauh masanya dimasukkan ke dalam khalifah yang kelima dalam jajaran Khulafaur Rasyidin karena hebatnya orang ini. Para jamaah, bagaimana bisa terjadi? Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menghadirkan orang yang hebat, ingin menghadirkan orang yang unggul, yang diperhitungkan oleh orang-orang seluruh dunia, maka perlu bibit yang unggul juga. Dan bibit yang unggul itu adalah gadis solihah penjual susu yang tempo hari dilihat oleh Umar bin Khattab. Para jamaah, dengan demikian dapat kita ambil pelajaran bahwa untuk menjadi orang sukses, bahkan kemudian hari menjadi orang yang luar biasa, maka perlu didahului dengan sikap-sikap kejujuran dengan penuh integritas. Para jamaah, lalu bagaimana seperti kita ini? Jika kita termasuk orang biasa atau mungkin kelompok kaum cilik, tetaplah berusaha menjadi orang yang jujur dan terus jujur. Karena sikap jujur kita lakukan itu pasti dilihat oleh Allah, pasti. Dan Allah akan memperhitungkan, akan membalasnya. Jika tidak pada saat kita sedang jujur itu, nanti di kemudian hari mungkin anak kita, mungkin cucu kita yang akan dianugerahi dengan anugerah yang luar biasa seperti kasus ini. Dan bagi kita mungkin ada yang menjadi tokoh masyarakat, pembesar atau apa, itulah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang punya ketegasan dan kejujuran serta integritas yang luar biasa. Para jamaah, kalau pemimpin itu punya integritas, jujur dan penuh tanggung jawab, maka insya Allah yang dipimpinnya itu akan sejahtera. Seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, al-amanatu la rizqa wal khiyanatu
tajibul faqr. Kalau ada pemimpin punya tanggung jawab, amanah, punya integritas tinggi, penuh kejujuran, maka masyarakat yang dipimpinnya akan dimunculkan pintu-pintu rezeki sehingga masyarakatnya hidup sejahtera, penuh dengan kecukupan. Sebaliknya, jika pemimpinnya khianat, maka akan dibukakan pintu-pintu kemiskinan sehingga banyak rakyat yang menderita akibat kepemimpinan dia yang khianat. Demikian kata Jabatan. Untuk itu para jemaah, yang penting bagi kita adalah berusaha walaupun pelan tapi pasti untuk membiasakan hidup dengan penuh kejujuran, menegakkan kejujuran dan menjaga integritas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jemaah, mari kita berdoa mudah-mudahan sholat Jumat yang akan kita laksanakan siang ini menjadi bagian amal sholat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah semoga Allah berkenan menurunkan keberkahan dan kebaikan untuk kita sehingga kita dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Kita mohon kepada Allah semoga Allah berkenan menurunkan anugerah kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang yang jujur dan berintegritas. Kita mohon kepada Allah semoga dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang baik hingga akhir hayat kita sehingga pada saat nanti kita menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah